Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Musdalifah akan menjelaskan hasil project dari project rancangan rapi toko baju Muslim PG Collection. Sini ada latar belakangnya, yaitu e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Website e-commerce mencakup berbagai fungsi seperti etalase produk, pemesanan online, dan inventarisasi stok untuk menjalankan fungsi utama sebagai e-commerce. Tujuannya yaitu mempromosikan keberadaan toko kepada masyarakat dunia umum serta menyediakan informasi yang lengkap tentang profil toko, produk-produk yang disediakan, informasi mengenai layanan yang diberikan. Membuat website yang ditunjukkan sebagai wadah masyarakat untuk melakukan penjualan dan pembelian secara online yang diterapkan secara sederhana agar transaksi jual beli dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu bertemu di toko. Manfaat yang diharapkan dari proyek ini yaitu yang pertama, transaksi antar penjual dan pembeli menjadi lebih mudah, efektif, serta efisien, memudahkan pembeli dan peminat dalam mendapatkan informasi toko dan produk yang dijual. Penjualan produk dari toko akan mengalami peningkatan. Kelompok kami dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Suhendi, MKom, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis Rapid. Di sini ada ruang lingkup dari website yang diharapkan akan dapat melakukan kegiatan transaksi tersebut, yaitu ada yang pertama, manajemen data barang, manajemen data kategori, manajemen pengguna, manajemen supplier, transaksi pembelian, transaksi penjualan eceran dan grosir, yaitu penjualan, laporan data barang, laporan stok barang, laporan penjualan per tanggal, laporan penjualan per bulan, laporan penjualan per tahun, laporan laba atau rugi, grafik stok barang, grafik penjualan per bulan, dan grafik penjualan per tahun. Sini ada hasil dari analisa yaitu hasil dari wawancara. Yang pertama, bagaimana kerja pada sistem yang sedang berjalan. Pada mitra perusahaan ini belum menggunakan sistem apapun dan masih menggunakan manual. Jadi, para customer harus datang ke toko tersebut untuk menanyakan barang atau melakukan transaksi jual beli. Dan saat ingin memesan, hanya baru bisa mengandalkan sosial media chatting seperti WhatsApp. Yang kedua, kegiatan apa saja yang dicatat atau masuk ke dalam database. Untuk kegiatan yang dicatat, ada catatan barang masuk atau barang keluar, laporan keuangan atau transaksi. 3. Kegiatan apa saja yang tidak dicatat. Catatan yang tidak dimasukkan seperti stok barang, karena kita harus datang ke pusat untuk membeli barang baru. 4. Berapa kali dalam setahun perawatan dalam sistem, apakah manual atau berbasis sistem. Dalam perusahaan ini masih menggunakan perawatan secara manual. 5. Bagaimana jika ada yang dicatat hilang atau rusak. Di sini masih menggunakan notebook atau buku catatan dan juga di Excel. Semua data disimpan melalui cloud. 6. Sistem seperti apakah yang diharapkan untuk mendukung semua kegiatan di perusahaan? Untuk perusahaan ini belum menggunakan sistem yang dapat mendukung, dan yang diharapkan untuk membuat aplikasi atau website untuk dapat memberi informasi, membuat katalog produk, dan di situ bisa untuk menanyakan barang apakah toko tersebut ada atau tidak. 7. Apakah perusahaan bersedia jika sistem yang akan dibuat itu berbasis website atau mobile? Bersedia, karena hal ini dapat mempermudah adanya transaksi jual beli dan dapat memperoleh pelanggan baru. 8. Apakah ada SDM yang mampu mengoperasikan sistem yang dibuat tersebut? Ada, tetapi terbatas untuk pengoperasian sistem tersebut. Mungkin ada beberapa penilaian dari analis dan kelompok kami setelah melakukan wawancara pada pemilik toko tersebut, yaitu keuntungan. Yang pertama, membantu pemilik toko dalam penjualan produk pakaian tersebut. Lokasi untuk toko ini di kawasan yang padat penduduk, membuat metode baru untuk transaksi jual beli dengan melalui website. Adapun kekurangannya yaitu
pembukuan modal yang kurang untuk melengkapi koleksi pakaian yang dijual, fasilitas yang belum komplit seperti kamar pas dan patung model dan lain-lain merupakan kelemahan yang harus diperhatikan. Pembukuan yang masih manual belum menggunakan aplikasi toko pakaian juga merupakan kelemahan bisnis toko pakaian. Ada beberapa pesaing toko baju yang sudah terlebih dahulu berdiri juga menjadi hal yang menjadi kelemahan usaha toko baju tersebut. Belum memiliki pembayaran secara debit atau kredit. Adapun kesempatannya yang pertama, persaingan yang masih sedikit. Dengan jumlah pesaing yang sedikit, usaha akan dimulai memiliki kesempatan yang besar untuk menguasai pasar. 2. Dengan adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan, usaha toko baju ini bisa menjadi sukses. 3. Adanya tradisi lebaran di mana banyak masyarakat yang membeli baju saat lebaran juga bisa menjadi kesempatan si penjual untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Adapun kebutuhannya yaitu memiliki model mencoba pakaian untuk dipromosikan secara online. Jika sudah terbentuknya aplikasi atau website penjualan online, memiliki produk yang sesuai dengan kualitas yang dipromosikan pada aplikasi atau website tersebut, memiliki cara yang strategis agar customer tertarik dengan apa yang dipromosikan pada aplikasi atau website tersebut, melebihkan stok barang dari produk yang dipasarkan pada aplikasi atau website. Ancaman golongan ekonomi yang menjadi pelanggan toko ini adalah menengah ke bawah. Cara pembayaran pelanggan yang menggunakan sistem kredit dan beresiko kredit macet. Keluhan sebuah customer atas ketidaknyamanan produk tersebut. Adapun di sini laporan dari hasil dari programmer yaitu pada pembuatan database seperti struktur dari tabel barang, yaitu ada barang ID, nama barang, satuan barang, harga pokok barang, harga jual barang, harga jual grosir barang, stok barang, minimal stok barang, tanggal input barang, tanggal last update barang, kategori ID barang, user ID barang, barang user ID barang, kategori ID, dan juga struktur tabel dari tabel beli. Ini ada juga detail jual, tabel jual, sini ada tabel untuk melakukan suatu penjadwalan, yaitu ada nomor, job function, jumlah orang, durasi kerja atau hari, Mondays rate, subtotal. Yang pertama di manajer project itu jumlahnya 28 hari, English rate 100.000, totalnya 2.800.000. Kedua ada analis, jumlahnya 1 orang, 3 hari, jadi 300.000. Yang ketiga ada desainer, 1 orang, 12 hari, 1.200.000. Keempat ada programmer, juga 1 orang, 9 hari,
jumlahnya 9.900.000. Kelima ada testing 4 orang itu 4 hari 100.000 jumlahnya 400. Total jadi 5.600.000. Adapun biaya langsung non personil nomor keterangan jumlah unit subtotal. Pertama ada server jumlahnya 1 unit bulan subtotal 250.000. Kedua ada domain 1 tahun subtotalnya 150.000. Tiga ada diskusi dengan pemegang pokok jumlahnya 2 orang itu orang RP 500.000. Totalnya jadi diskusi dengan pemegang toko itu 100, jadi 500.000. Adapun rekapitulasi biaya, ada nomor kegiatan dan subtotal. Pertama ada biaya langsung personil subtotalnya 5.600.000. Yang kedua biaya langsung non personil itu 500.000. Subtotal subtotalnya itu 6.100.000. Kami juga membuat penjadwalan atau schedule, yaitu yang pertama bertemu klien. Kami merencanakan kebutuhan bertemu klien itu 2 hari, dari tanggal 4 sampai 6. Merencanakan kebutuhan itu 3 hari, dari tanggal 4
2020 kontrak 1 hari 4/4/2020 sampai tanggal 5 bulan 4/2020. Eksekusi itu 4 hari 4 sampai tanggal 8. Controlling itu 30 hari. Kontrak sampai tanggal membuat prototype design itu 30 hari yang kontrak. Lalu ada pemodelan, itu permodelan 5 hari Ya, apa tak? sampai tanggal 9. Lalu ada coding, itu 10 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 14. Lalu ada testing 3 hari dari tanggal 4 7 closing 1 hari tanggal 5. Saya akan menjelaskan hasil desain yang dilakukan oleh desainer pada kelompok kami, yaitu yang pertama kita pilih browser Friends, itu ada banyak pilihannya, ada browser Chrome, Firefox atau Safari, browser Edge. Kita pilih yang Chrome, kita blok, kita rapikan, dan kita di sini tidak perlu membuat logo atau yang lain lagi, cukup menggunakan teks, yaitu untuk teks kita ketik nama toko, ini mungkin terlalu polos dan bisa diganti fontnya. Jadi di font kita pilih yang ini kita ganti font size-nya 2020. Lalu kita pilih command, kita cari search box, kita atur ukurannya, terus kita kecilin, kita rapikan lagi. Lalu gunakan teks, itu cari produk,
sini, kita taruh, kita rapikan kembali. Kita cari lembar, itu isinya 2 jam. Lalu apabila ini terlihat masih polos, saya menyarankan untuk membuat garis di sini. Kita buat garis. Sesuaikan. Lalu kita mencari button, yaitu isinya nama produk, promosi, dan harga. Kita taruh di sini. Lalu kita masukkan foto dari isi baju. Kita ubah. Nah, selanjutnya kita akan membuat harga dari baju tersebut, yaitu dengan menggunakan kita menentukan harga dengan kita try out, lalu kita kita juga
atau bajunya. Kita selesai. Kita rubah harganya menjadi 350 ribu.